Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Vita Permatasari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar fisika tentang subbab momen inersia. Kemarin kan kita sudah belajar momen gaya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu momen inersia. Silakan kalian lihat video berikut ini. Check it out. Jangan lupa subscribe ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang momen inersia. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang momen gaya. Momen inersia adalah ukuran kelembaban benda untuk berotasi karena adanya pengaruh dari torsi yang bekerja pada benda tersebut. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah, di sini misal ada sumbu putarnya ya. Sumbu putarnya, kemudian di sini ada batangnya. Nah, batang ini di ujungnya ada sebuah bola, misalkan saja ini bola atau partikel, dan menarik ya. Jadi di sini ditarik, menarik sebuah partikel ini. Jadi di sini ada sebuah gaya ya, ditarik, otomatis kan dia akan berputar. Nah, partikel ini memiliki nilai sebesar m. Kemudian dari poros sampai partikel ini ya, dari poros sampai benda ini dia memiliki panjang lengan R. Nah, nanti ini ada kaitannya ya. Untuk secara real lagi di sini misal ada gangsing ya. Ini anggap saja ini gangsing ya, dia memiliki sumbu putar di tengah. Nah, ini sumbu putarnya. Kemudian gangsing ini juga memiliki massa ya. Ini massanya di sini dia berbentuk lingkaran ya. Kemudian dia memiliki panjang lengan juga. Kalau misal bentuknya lingkaran gini, panjang lengannya tuh yang mana? Dari poros sampai ujung benda ya. Jadi dari poros sampai ujung benda. Ya, secara matematis ini dapat dirumuskan I itu sama dengan sigma MIRI kuadrat. Ya, kenapa di sini sigma? Nah, biasanya itu kita mencarinya nggak cuma satu ya. Kalau ini kan cuma satu. Kemudian MI itu apa? Jadi banyaknya benda, RI itu nanti banyaknya benda juga ya, karena misal kalau bendanya nggak cuma satu, otomatis massanya dan panjang lengannya juga tidak satu. Secara umum juga dapat dinyatakan sebagai I sama dengan integral R kuadrat dm. Untuk momen inersia beberapa benda, nah kalian bisa lihat ya, kalau tadi kan cuma satu benda tuh, kalau ini ada 4 ya. Misal porosnya di A, kalau porosnya di A dia berputar seperti ini, muter ya, muter, otomatis benda yang ada di B ini misal di B, di C dan di D, nah ini ikut berputar otomatis ya. Terus kalau misal porosnya di B ya, porosnya di B otomatis yang berputar mana? C, D dan A ya, dia ikut berputar. Jadi kalau misal dia sebagai poros, otomatis dia tidak berputar. Sedangkan untuk persamaan umumnya, ini untuk lebih mudah, kalian bisa ingat I sama dengan MR kuadrat ya. Jadi kalau tadi kan ada sigma gitu ya, kalau sigma kan jumlah keseluruhan. Kalau ini, kalau misal cuma satu, itu sama dengan MR kuadrat. Nah, apabila terdapat lebih dari satu benda atau partikel, yang masing-masing memiliki massa M1, M2, dan M3 ya, dan seterusnya. Terus jarak ke porosnya R1, R2, R3, dan seterusnya, maka kalian bisa gunakan persamaan ini ya, yang tadi saya sudah katakan, I sama dengan sigma MIRI kuadrat. Nah, ini MIRI-nya diganti apa? Jadi untuk lebih mudah seperti ini. I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat dan seterusnya ya. Nanti tergantung banyaknya dari benda atau partikel yang ada. Untuk contoh penurunan persamaan, jadi nanti kan ada beberapa benda tegar ya, beberapa partikel. Nah, di sini saya contohkan penurunan persamaan. Nah, misal ini ada sumbu rotasinya ya, berarti dia yang diam. Kemudian benda ini yang berputar, batang ini, entah itu muter ke kanan atau ke kiri, searah atau berlawanan jarum jam. Kemudian batang ini memiliki massa ya, dan memiliki panjang lengan
L. Di sini panjang lengannya ditulisnya L ya. Bagaimana momen inersia benda tegar terhadap sumbu rotasi sembarang? Jadi kalau misal kita memberikan sumbu rotasinya di sini nih, di tengah, bukan di tengah ya, ini jadi antara ujung dan tengah di sini. Nah itu gimana caranya ya? Kita anggap di sini dr, terus ini ada dm, itu diferensial. Untuk nih ya, tadi persamaannya kita gunakan I sama dengan integral r kuadrat dm. Untuk dr itu sama dengan m per L ya, atau bisa dipindah ruaskan dm sama dengan m per L dr ya. Jadi ini untuk secara matematis ya. Kita masukkan I itu sama dengan integral r kuadrat dm, sama seperti yang di atas ini. Nah, kemudian apa? Nah, R kuadratnya tetap ya di sini. Nah, dm-nya kita ubah menjadi apa? M per L dikali dr ya. Jadi untuk integral 0 sampai L ini dihasilkan M per L dikali 1/3 R pangkat 3 ya. Kalian kan sudah belajar integral ya. Jadi untuk mengintegralkan R kuadrat itu gimana? Nah hasilnya jadi 1/3 R pangkat 3. Kemudian sepertiganya kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Kemudian dikali M per L. Dikali L pangkat 3 dikurangi 0. L pangkat 3-nya itu dari mana? R-nya ya kita ganti L. Di sini kan panjang lengannya adalah L. Seperti itu ya. Ini kenapa 0? Karena integral dari 0 sampai L. Sehingga dihasilkan 1/3 ml kuadrat ya. Kenapa L-nya jadi 2? Ini kan ada 1, ini ada 3, bisa dicoret ya. Jadi tinggal 2. Ya ini hanya untuk mengetahui konsepnya saja ya. Kenapa persamaannya jadi seperti itu? Kenapa persamaannya nanti jadi banyak? Nah, asal-muasalnya dari integral dan diferensial. Kalian bisa lihat untuk secara keseluruhan momen inersia di berbagai benda tegar ya. Jadi misal di sini ada batang silinder ya, batang silinder dengan poros melalui pusat. Ini porosnya di pusat. Untuk mencari inersianya gimana? Nih, di sini I sama dengan setengah ml kuadrat ya. Terus misal lagi batang silinder poros melalui ujung ya. Gimana cara mencarinya? I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Ini sama seperti yang tadi ya, jika di tempat sembarang. Kemudian ini yang ketiga ada pelat segi 4, kemudian ada silinder pejal, silinder berongga. Bedanya kalau pejal berarti pepat ya, semuanya dalamnya penuh. Kalau berongga berarti tengahnya bolong, berlubang ya. Terus di sini pelat segi 4 tipis ya. Bedanya ini pelat segi 4 yang tipis, kalau ini pelat segi 4 saja. Terus ini ada silinder tipis berongga, bola pejal, bola tipis berongga. Ini nanti tergantung dari soalnya. Ada yang menanyakan misal berapa inersia pada silinder pejal. Nanti kita akan hubungkan dengan gabungan dari momen gaya, momen inersia, dan yang lainnya. Untuk contoh soal ya, biar lebih mudah kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sini ada 2 buah partikel ya, atau 2 buah benda A dan B memiliki massa masing-masing ya, dan porosnya di sini, porosnya di P. Kalau kita lihat dari gambarnya saja ya. Kemudian pertanyaannya, jika kedua bola diputar dengan sumbu putar di P, maka momen inersia sistem adalah, nah di sini kita bisa lihat momen inersianya berapa. Kita bisa gunakan I sama dengan MARA kuadrat ditambah MBRB kuadrat. Jadi kita lihat jumlah bendanya ya. Di sini jumlah bendanya ada 2, berarti kita jumlahkan 2 A dan B seperti itu. Kita next ya. Kita coba bahas ya. Nah, diketahui, jangan lupa ya, diketahui. Kalau misal soal seperti ini lebih mudah itu diketahuinya dengan gambar ya, agar kalian lebih paham. Di sini ada porosnya P, ada 2 buah benda A dan B ya, benda atau partikel. Yang ditanyakan I totalnya.
Kemudian di sini kan ada MA-nya 60 gram, MB-nya 40 gram. Kemudian RA-nya 15 cm, RB-nya 5 cm. Kita masukkanlah angkanya ya. MA di sini I total sama dengan MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat. MA-nya berapa? 60 gram ya. 60 kita masukkan 60. Kemudian RA-nya berapa? 15. Ngitungnya dari mana ini 15? Dari poros sampai ke A. Kemudian MB-nya 40 ya. Ini 40. Kemudian RB-nya ada 5 cm. Kenapa di sini saya tidak ubah gram dan sentimeternya ya? Jadi harusnya gramnya ke kilogram, sentimeter ke meter ya, agar menjadi satuan internasional. Tapi kalian akan lebih mudah jika menggantinya di akhir ya. Misal di sini berarti 60 tetap 15 kuadrat 225, kemudian ditambah 40 dikali 25 ya. 225 dikali 60 berapa? 1350 ya. 1350, kemudian ada 01 ditambahinlah di sini. Kemudian ada 25 dikali 40 berapa? 25 kali 4 berapa? 100. Ada 01. Nah, totalnya berapa? 13.500 ditambah 1000 berapa? 14.500. Jangan lupa di sini satuannya masih gram centimeter persegi. Jika kita ingin mengubahnya ke kilogram ya, dari gram ke kilogram kan naik berapa tangga? 3 ya. Geser aja. 1 2 3. Komanya di sini ya. Jadi 14,5. Nah, terus centimeter persegi ke meter persegi itu naiknya berapa? 2. Ya, karena naiknya 2 tangga berarti dibagi 10.000 atau dikali 10 pangkat negatif 4 ya. Setiap naik 1 tangga berarti 10 pangkat min 2, naik lagi 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Kalau misal masih bingung bisa tanya saja ya, nggak usah malu-malu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 buah benda ya, 6 buah partikel di sini. 6 buah partikel terletak pada batang seperti gambar. Tentukan momen inersia sistem jika sistem diputar dengan poros A. Batang vertikal, B. Batang horizontal ya. Nanti tergantung porosnya yang mana. Kita coba satu per satu. Jika di batang vertikal ya, ini diketahui MA, MB, MC, dan MD. Ini itu bukan 2 meter ya teman-teman. Ini 2M ya. Masanya 2M. Ini 4M. Jadi nggak pakai angka, dia M-nya tetap M. Kalau misal kalian bingung bisa ganti 1 terlebih dahulu boleh. Yang ditanyakan totalnya poros batang vertikal. Kalau poros batang vertikal berarti ini ya. EF ini diam. EFB ini berarti dia diam. Yang berputar yang mana? C, D, dan A. Ini berputar. Nah, muter seperti ini. Yang sebagai poros diam. Untuk menghitungnya kita totalkan. Berarti yang ada di horizontal ada 4. A, B, C, dan D. Tulis A, B, C, dan D ya. Kemudian kita masukkan angkanya satu persatu dari yang A ya. Yang E dan F tidak ikut terhitung. Kenapa? Karena dia sebagai poros. Untuk yang B juga di sini sebenarnya nanti 0 ya. Ini karena dia ikut di vertikal juga kita masukkan. Untuk yang A kita masukkan MA-nya 2M. Kemudian RA-nya 20 cm ya, 20 kuadrat jangan lupa. Kemudian MB-nya 4M. Nah, R-nya berapa? 0 ya, karena dia tepat di poros. Kemudian yang MC-nya 3M. RC-nya berapa? Dari poros sampai ke C itu 20 cm juga. Kemudian yang D ya, D dari poros sampai D itu berapa? 40. Ini 2,5M dikali 40 kuadrat. Nah, kita tulis kuadratnya dulu ya. Jadi 2M dikalikan 400 ditambah. Nah, ini kan 4M dikali 0 kuadrat tetap 0. Untuk ini 3M dikali 400
ditambah 2,5 M dikali 1600 ya. Kalau misal bingung mengalikan, ini 20 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 ditambah 0, 2. Ini juga sama, 40 kuadrat berapa ya? 4 dikuadratkan berapa? 16. Kemudian ada 0, 2. Kemudian yang totalnya 400 kali 2M, 800 M. Kemudian ini nolnya kita buang. Terus 3M kali 400, 1200 M. Yang terakhir 2,5 dikali 16 berapa? Ya, 2,5 kali 16, 40 ditambah 0, 2. Berarti totalnya 1200 ditambah 800, 2000 ditambah 4000, jadi 6000 M. 6000 M kilogram cm persegi ya. Kenapa di sini masih cm? Karena tadi kita tidak merubahnya. Kalau pengen dijadikan meter gimana? Cm persegi ke meter persegi. Seperti tadi saya bilang. Naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000, geser 1, 2, 3, 4, tuing, komanya di sini 0,6 M ya. Paham ya? Kita coba yang horizontal. Nah, diketahui di sini sama seperti tadi, bedanya yang ini horizontal sebagai poros ya. Porosnya horizontal, di sini saya tidak tuliskan. Nah, masanya kita gunakan ME, MB, dan MF karena dia yang berada di bidang vertikal. Yang ditanyakan I total pada batang horizontal ya, poros batang horizontal. Ini berarti ada 3 ya. Ada 3 MB, RB kuadrat, ME, RE kuadrat ditambah MF, RF kuadrat. Untuk yang B sama seperti tadi, dia nilainya 0 ya. Kemudian untuk yang E, nah, ME-nya berapa? M, sebesar M. RE-nya sebesar 20 ya. Masukkan 20 kuadrat. MF-nya 1,5. Ini 1,5. Terus ini RF-nya 20 juga. Nah, kita kalikan. 4M dikali 0 kuadrat, jelas 0 ya hasilnya. Kemudian ini ada M dikali 400 ditambah 1,5 M dikali 400 juga. Berapa? Ini berarti 400 M ditambah 1,5 dikali 4 berapa? 6 ya. Terus nolnya ada 2, jadi 600. 400 M ditambah 600 M jadi 1000 M kilogram cm persegi. Ini masih cm, dijadikan meter berapa? Nah, berarti jadi 0,1 M ya. Ini kan jadi dibagi 10.000, 0,1 M kilogram meter persegi. Oh ya, ini keliru ya, maaf. Ya, ini tadi kelirunya harusnya 0,1 M ya, kilogram meter persegi. Paham ya? Kalau misal terlalu cepat bisa ditanyakan ulang ya. Kita coba latihan soal ya. Nanti kalian coba masing-masing di rumah latihan soalnya. Di sini diketahui 4 buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk satu sistem kesatuan seperti gambar di samping ya. Kemudian masing-masing partikel memiliki massa sebesar dan jarak antar partikel satu sama lain sebesar R. Kalian bisa lihat di situ. Nanti kita cari ya, tentukan momen inersia jika sistem diputar terhadap sumbu putar A, ini sebagai sumbu putar, sistem diputar pada sumbu putar B, ini sebagai sumbu putar. Nanti kalian coba masing-masing ya, apabila masih bingung bisa ditanyakan. Ini bukan 3 meter ya, 3M, 4M, 2M, M. Ya, nilai masanya itu masih M. Kemudian ini juga panjang lengannya itu R nilainya ya. R ini juga R. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Kemudian kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanya saja di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.